Jadi jiwa merdeka itu self-awareness. Self-awareness itu sadar diri, tahu tentang dirinya. Aku ini siapa? Kelebihanku apa? Kekuranganku apa? Minatku apa? Kesukaanku apa? Ketidaksukaanku apa? Nah, itu orang sadar diri. Jadi tahu diri. Kalau dalam tradisi Barat ada 4 istilah yang sinonim dengan kemerdekaan. Yang pertama freedom, yang kedua liberty, yang ketiga independent, yang keempat otonomi. Ini beda-beda maksudnya, meskipun semuanya bisa kita terjemahkan sebagai merdeka. Yang pertama freedom. Freedom itu merujuk pada kapasitas individu yang mampu milih, menentukan sendiri nasibnya, membangun sendiri hidupnya. Nah, ini konotasinya freedom. Jadi freedom itu ada konotasi individualnya. Jadi kalau kalian, saya ingin bebas, yang kamu cari itu freedom namanya. Kebebasan individu. Aku tidak mau diatur, Pak. Aku ingin sesuai karepku dewe, sesuai keinginanku sendiri. Itu freedom. Oke ya, nanti penggunaannya biar pas. Yang kedua liberty. Kalau liberty ini sosial. Kalau tadi kan individual. Kalau liberty ini sosial, kondisi masyarakat yang terbuka, bebas, banyak pilihan. Nah, ini yang dijadikan simbol Amerika itu kan, makanya patungnya patung liberty, bukan patung freedom. Berarti di sana itu orang terbuka, ingin jadi apa saja, mau melakukan apa saja bisa. Nah, ini kondisi sosial di tengah masyarakat. Sama dengan independen. Independen juga untuk level sosial. Tapi independen itu konotasinya adalah situasi dari semula terikat sekarang jadi bebas. Itu independen. Makanya hari kemerdekaan ini biasanya terjemahannya Independent Day, bukan Liberty Day. Jadi kondisi kita bebas dari setelah terikat. Itu namanya independen. Beda lagi dengan otonomi. Kalau otonomi itu kebebasan yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi, meskipun kita masih ada di bawahnya. Itu namanya otonomi. Jadi kayak dosen bilang, wes sudah sekarang mahasiswa bebas, mau masuk boleh, mau ndak masuk boleh kuliah misalnya. Kamu kan seneng gitu. Itu namanya kamu diberi otonomi. Kamu mau ngumpul tugas saja atau mau rajin di kelas atau mau apa boleh. Itu kan kalian di kelas kan di bawah kekuasaannya dosen. Oleh dosennya dibebaskan mau apa saja. Ini namanya otonomi. Mendapat otonomi dari pihak yang lebih tinggi. Nah, meskipun masih di bawah kuasa pihak yang lebih tinggi itu. Nah, itu freedom, liberty, independent, dan otonomi. Nah, sekarang pinter ya, sudah ngerti paling enggak malam hari ini bedanya apa? Freedom, liberty, independent, dan otonomi. Nanti makainya harus pas. Oke, ini istilah dari Barat. Saya lanjutkan lagi. Pokoknya malam hari ini sebentar, tapi kalian mungkin semoga dapat banyak. Nah, kalau Islam, dalam Islam ada 2 istilah untuk menjelaskan kemerdekaan. Yang pertama istiqlal, yang kedua hurriyah.
Nah, ini kalau kalian buka kamus sama-sama artinya kemerdekaan. Makanya di Jakarta dulu Pak Karno memberi nama Masjid Istiqlal. Itu sebenarnya nama lain dari Masjid Kemerdekaan. Cuma konotasinya beda antara istiqlal dan hurriyah. Maknanya berbeda meskipun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama mungkin bisa pakai istilah merdeka. Kalau istiqlal itu freedom from, bebas dari sesuatu. Kalau hurriyah itu freedom for, bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, ini perlu dibedakan juga. Kemarin kalian kan teriak-teriak, saya ingin kebebasan, saya ingin kebebasan. Iya. Mau bebas yang jenis apa? Yang jenis istiqlal atau jenis hurriyah? Kalau istiqlal ini sebenarnya kalau dalam Islam banyak dijelaskan dalam tasawuf. Nanti ada makom sufi, misalnya dijelaskan oleh Ibnu Arabi, makom namanya hurriyah, makom bebas. Nah, istiqlal itu adalah freedom from, jadi bebas dari. Yang dimaksud apa sih? Manusia itu dituntut untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan apapun selain Allah. Tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Termasuk diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh orang lain, dikuasai, dijajah orang lain. Satu-satunya tempat kita bergantung itu Allah saja. Dan kita bebas dari semua yang bukan Allah. Itu namanya istiqlal. Jadi maka kemerdekaan dari penjajah itu ya istilah kemerdekaannya ya kita mengalami istiqlal, kebebasan. Jadi wisuda lulus terus wah bebas aku dari tugas-tugas dosen, itu istiqlal. Nah selanjutnya terus kamu bingung, ini terus mau apa ya habis lulus? Nah itu hurriyah. Jadi selanjutnya mau apa? Kalian bebas sih, tapi kan lebih sulit kalau selanjutnya mau apa itu. Kalau membebaskan diri dari sesuatu kan jelas. Yang mengikat aku ini loh, terus aku bebas. Tapi bebas lebih sulit itu yang freedom for. Bebas untuk apa? Dulu misalnya kita ingin bebas dari Orde Baru misalnya, kan 98 itu dahsyat sekali peristiwanya. Tapi terus kalau sudah itu mau apa? Itu kan terus banyak yang kebingungan saat itu. Jadi bebas dari lebih mudah daripada bebas untuk. Banyak orang yang tidak terlatih kalau sudah freedom for ini. Akhirnya salah-salah pilih. Akhirnya ruwet. Terus enak zaman biyen. Lebih asik yang lalu deh, sekarang tidak enak misalnya. Karena kamu apa? Kamu tidak mampu untuk freedom for ini. Menentukan nasibmu sendiri. Mungkin karena biasa dituntun, biasa diarahkan, biasa ditetapkan dan lain sebagainya. Jalan sendiri, menetapkan sendiri hidupmu tidak bisa. Nah, ini nanti perlu pendidikan. Jadi paling tidak dipahami itu ya, istiqlal itu membebaskan diri dari keterikatan apapun selain Allah. Kemudian hurriyah. Kalau sudah bebas apa? Hurriyah. Bebas melakukan apa? Lakukan 3 hal ini. Ini saya ambil dari konsepnya Ibnu Arabi tadi. Hurriyah itu berarti kita melakukan 3 hal. Ta'alluq, kemudian takhalluq, dan yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk, takhalluq, dan ta'alluq. Ta'alluq itu ketika kita bebas dari segala sesuatu, satu-satunya tempat bergantung kita hanya Allah saja. Ini namanya ta'alluq.
menyambungkan hidup kita dengan Allah saja. Ya itu nanti kan hasilnya ta'alluq itu alaqah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua takhalluq. Takhalluq itu mengisi hidup kita dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang baik. Itu namanya takhalluq. Yo di antara budi pekerti yang baik itu yo bi akhlakillah. Makanya ada istilah takhallaq bi akhlakillah, berakhlak sesuai dengan akhlak-akhlak mulia utama yang juga dimiliki oleh Allah di level kita tentu saja. Jadi namanya takhalluq. Jadi ta'alluq, takhalluq, yang ketiga apa? Tahakkuk. Tahakkuk itu mewujudkan, menjalankan yang benar, yang baik, yang indah, yang kita tahu. Itu namanya tahakkuk. Ini kelihatannya sederhana. Apalagi kalau cuma dijelaskan gini kamu langsung paham. Simple, cuma menjalankannya pontang-panting mesti. Jadi ta'alluq misalnya, hidup yang nyambung terus dengan Allah itu bisa ikhtiar seumur hidup kamu. Takhalluq juga begitu. Apalagi hari ini godaan banyak. Yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk itu karena sebenarnya kita itu baik buruk. Itu sebenarnya sebagian besar kita sudah tahu. Bahkan orang yang tidak sekolah, tidak kuliah pun sebenarnya tahu kok mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tidak. Sebagian besar bisa diketahui asal akalnya sehat, hidupnya beres. Yang sulit itu bukan tahu mana baik, mana buruk, tapi tahakkuk ini, menghidupkan yang baik dan menjauh dari yang buruk. Makanya doa di antara doa yang kita diminta sering mengucapkan itu kan arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Warzuqnat tiba'ah itu tahakkuk ini. Menghidupkan kebenaran atau hidup dalam kebenaran yang kita yakini. Kapan-kapan kalau ada waktu boleh teman-teman iseng daftari apa ya hal benar, hal baik yang aku tahu ini pasti benar, pasti baik tapi belum aku lakukan. Boleh kamu coba daftarin ya. Apa saja sih yang saya tahu? Mungkin puasa Senin Kemis, mungkin rajin ngaji, mungkin sholat tahajud, mungkin banyak sedekah, apa saja. Coba kamu daftari ya. Ya kalau ditanya orang, sedekah bagus ya? Bagus dong. Kamu sudah sedekah? Nanti. Kalau sudah kaya kan mesti begitu. Ya coba deh latihan ya. Karena di antara amanat hidup kita di muka bumi ini ya tahakkuk. Menghidupkan kebenaran. Jadi baik, ini versi Islam atau sebut saja versi tasawuf. Ada istiqlal, ada hurriyah. Baik, sudah 3 ya, nemu makna merdeka dari perspektif bahasa Jawa, kemudian dari perspektif bahasa Inggris. Nah, kalau ini dari perspektif Islam. Wong ini tirakatan kan tentang Indonesia, jadi paling tidak kita sekarang tahu yang disebut merdeka itu apa. Lanjut. Nah, sekarang hakikatnya. Kemerdekaan itu yang pertama ya, hakikatnya merdeka itu apa sih? Kekuasaan untuk menguasai dan menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Ini yang paling sederhana. Kita punya daya, punya kuasa untuk berbuat atau tidak berbuat. Itu namanya merdeka. Ini yang pertama ya, ini definisi umum. Di mana-mana ya pakai ini. Jadi hakikat yang paling sederhana, kita itu punya daya, punya kuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kuasa itu berarti wewenang, daya itu berarti kekuatan.
Ada orang yang punya kuasa tapi tidak punya daya. Ada orang yang punya daya tapi tidak punya kuasa. Pak, saya itu Pak, kalau makan di restoran itu bisa Pak. Tapi tidak punya uang, jadi saya tidak boleh sama yang punya restoran masuk. Itu kamu punya daya, tapi tidak punya kuasa. Jadi, wah, kalau diizinkan Pak, saya bisa sanggup saya jadi presiden. Saya itu bisa ini, bisa itu misalnya. Ya, tapi karena tidak dipilih oleh partai, tidak diusulkan oleh partai, ya saya tidak bisa Pak. Nah, itu bedanya daya dengan kuasa. Jadi kuasa itu lebih ke wewenang. Kalau ngajar kayak Pak dosen itu, aku juga bisa, tinggal baca buku aja di depan. Terus mahasiswanya saya dulu kan banyak juga dosen yang kalau ngajar baca catatannya sendiri, kita disuruh nyatet juga. Terus kita merasa, kalau cuma baca catatan saja saya bisa. Zaman saya kuliah dulu begitu. Pernah ada teman itu yang protes karena dosennya cuma dikte terus. Satu waktu akhirnya bukunya dicuri. Jadi dosennya terus bingung mau dikte yang mana. Bukunya dicuri itu sama teman-teman. Nah, kita merasa bisa kalau cuma baca dikte saja saya bisa kok. Tapi kan tidak mampu. Kenapa? Kita tidak punya kuasa. Tidak punya wewenang. Nah, bebas merdeka itu ya berdaya, berkuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, kemerdekaan itu fitrah. Jadi tidak harus berpikir panjang, kalian mesti setuju kalau dijajah itu tidak enak. Jadi tidak harus berpikir panjang kalau kita sendiri merasa bahwa kita itu bebas. Kitalah sumber perbuatan kita. Misalnya ya, ini teh ini saya minum atau tidak, itu kan saya merasa ini terserah saya dong. Saya minum yang mana, saya habiskan atau tidak, terserah saya. Ini namanya rasa bebas. Setiap orang punya ini yang saya sebut fitrah tadi. Jadi setiap orang lebih nyaman dalam rasa bebas ini. Orang yang merasa tidak bebas itu kan dia akan gelisah. Jadi ini pengertian pertama bahwa kemerdekaan itu fitrah. Semua orang ingin bebas. Kalau dia merasa tidak bebas, dia gelisah. Kalian bebas pakai baju apa saja ngaji. Tapi misalnya besok saya atur, pokoknya ngaji besok harus pakai baju koko putih, pakai kopiah putih, terus kesininya harus membaca ngaji dulu semuanya. Itu kan kalian gelisah. Dari bebas terus diatur macam-macam. Jadi kalian inginnya ya suka-suka saya lah Pak, saya pakai baju putih apa baju hitam kan gitu. Jadi itu alasan pertama kenapa kemerdekaan, kebebasan itu disebut fitrah. Manusia itu punya kecenderungan jiwa lebih suka kalau dia bebas. Yang pertama itu. Yang kedua, kebebasan itu berhubungan dengan nilai tindakan kita. Kok ada tindakan kita yang tidak bebas? Itu kan nilainya tidak sepenuh kalau itu tindakan bebas. Ngaji ke sini misalnya, Pak saya sebenarnya tidak ingin ngaji Pak, dipaksa temen itu loh Pak. Kalau tidak ikut ngaji besok tidak diantar lagi, tidak dibarengi lagi motornya misalnya. Akhirnya ya saya ikut ke sini. Itu kan tidak bebas. Berarti ngajimu ke sini kan nilainya beda dengan orang yang saya memang ingin ngaji ke sini kok Pak. Jadi kebebasan itu menentukan nilai tindakan. Pak saya itu sebenarnya tidak ingin bohong. Tapi kalau saya tidak bohong, Bapak mesti marah. Nah misalnya itu kan saya terpaksa bohong Pak untuk menjaga perasaan Bapak misalnya. Itu kan kebohonganmu kan rasanya agak ditolerir kan. Iya ya,
Ya wis kamu nggak usah ngomong lah, biar saja saya tidak tahu, biar saya tidak marah. Jadi berarti apa? Kebebasan itu menentukan nilai tindakanmu. Pak, saya khilaf, Pak, saya memperkosa orang misalnya. Tapi dipaksa ya, Pak. Kalau enggak, misalnya itu kan. Oh, kamu dipaksa ya? Ya sudah, enggak apa-apa, wong dipaksa. Dosanya separuh. Oke, misalnya. Jadi tindakan yang tidak bebas itu kan nilainya berbeda. Ya kalau di pengadilan mungkin itu bisa sangat meringankan hukum. Mungkin pengacaramu lebih mudah membelamu. Wong aku ndak bebas melakukannya. Nah itu urusannya Baradae itu ya. Itu bisa jadi alasan itu. Jadi kenapa kebebasan jadi kunci nilai satu tindakan? Dia berhubungan dengan fitrah. Dan yang ketiga, itulah mengapa ada pujian, ada celaan, ada ganjaran pahala, ada hukuman. Dalam hidup itu kan hidup ini. Orang dipuji, orang dicela, orang dapat hadiah, ganjaran, orang dihukum. Kenapa ada itu? Ya karena ada kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan, semua hanya skenario saja atau semuanya paksaan saja, tidak bebas ya. Tidak ada orang yang layak dicela, dipuji, diberi pahala, diberi hadiah, atau diberi hukuman. Wong itu semuanya keterpaksaan. Adanya itu semua mengandaikan adanya kebebasan. Nah ini hakikat kemerdekaan yang kedua. Berarti apa? Ya kemerdekaan itu fitri, fitrah, niscaya. Terus ada lagi hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan itu yang ketiga adalah alat, prasyarat, jembatan. Ini juga dipakai oleh Bung Karno. Beliau menyebut kemerdekaan itu jembatan emas. Jadi jangan salah, merdeka itu bukan tujuan. Merdeka itu dasar, alat, jembatan kita untuk mencapai tujuan. Orang yang tidak merdeka tidak bisa bergerak ke level selanjutnya. Jadi dia bukan babak final, tapi babak kualifikasi. Kalau dia tidak lulus di kemerdekaan, tidak mungkin bisa nyampe final, tidak mungkin bisa nyampe tujuan. Jadi merdeka itu jembatan saja, awal saja dari perjuangan selanjutnya. Tapi karena dia vital, harus kita raih. Kalau kita tidak dapat ini, berarti tujuan juga tidak akan tercapai. Kalau kita tidak merdeka, tidak bisa kita mandiri, tidak bisa kita mewujudkan cita-cita. Oke, yang keempat, merdeka itu tidak sama dengan liar. Ini seperti teorinya Bung Karno ya. Kemerdekaan tidak sama dengan keliaran. Merdeka itu bertanggung jawab. Kalau liar itu tidak peduli. Jadi orang itu merdeka itu sesuatu yang memang diinginkan untuk mencapai sesuatu yang lebih jauh. Kalau hanya ingin bebas saja, terus tidak tahu ingin mau, nantinya mau apa, itu namanya liar. Keliaran. Jadi ini perlu diperhatikan bedanya. Jadi kadang-kadang kan saya ingin bebas, saya ingin tidak ngapa-ngapain, pokoknya tidak mau diikat apapun. Terus ditanya, oke kamu tidak diikat apapun, terus mau apa? Tidak tahu juga Pak, dilihat nanti saja. Ini ngarang namanya. Bagian dari keliaran. Oke, kamu tidak mau terikat, tidak mau aturan ini, tidak mau aturan itu. Terus inginmu apa, untuk tujuan apa, dengan pemaknaan seperti apa. Kalau tidak bisa jawab ini, itu yang disebut liar. Yang kedua, merdeka itu sadar. Kalau liar tidak sadar. Yaitu tadi, dimengerti, disadari, saya ingin merdeka demi ini, demi itu, untuk nanti mencapai ini, mencapai itu.
Kalau liar itu tidak sadar. Pokoknya sekedar bebas saja. Saya kan masih muda Pak, saya harus bebas ini, seneng-seneng pokoknya. Iya, itu namanya liar. Kenapa kamu harus seneng-seneng sekarang? Iya Pak, karena sekarang mumpung masih kuat bisa menikmati macam-macam. Nah, itu kamu terarah, ada kesadaran. Tidak sekedar ingin lepas. Yang ketiga, kemerdekaan itu manusiawi, tapi kalau keliaran itu namanya tidak bisa diatur, tidak mau ikut norma, nilai, aturan, dan lain sebagainya. Itu coraknya hewani. Kemerdekaan itu lembut, kalau liar itu kasar. Jadi jangan salah, merdeka itu kelembutan, karena dia sangat manusiawi. Justru yang membelenggu orang, menjajah orang, itulah yang kasar. Lanjut. Inilah 5 ciri jiwa yang merdeka. Jadi, yang pertama self-awareness, yang kedua self-respect, yang ketiga self-reliance, yang keempat self-confidence, dan yang kelima self-assertion. Nah, ini jiwa yang merdeka ya. Ini saya masih ngomong merdeka, belum cinta. Jadi jiwa merdeka itu self-awareness. Self-awareness itu sadar diri, tahu tentang dirinya. Aku ini siapa? Kelebihanku apa? Kekuranganku apa? Minatku apa? Kesukaanku apa? Ketidaksukaanku apa? Nah, itu orang sadar diri. Jadi tahu diri. Yang kedua self-respect. Self-respect itu menghargai diri, menerima dirinya apa adanya. Jadi tidak senantiasa kecewa, senantiasa mengeluh, senantiasa tidak puas dengan dirinya. Kan banyak di antara kita hari ini yang kerjaannya memarahi dirinya sendiri. Aku ini kok gini ya? Aku ini kan sering itu kan. Aku itu kok ndak pinter-pinter toh ya. Aku itu kok kan sering begitu. Itu ini kita bahas panjang lebar itu waktu kita membahas self love itu kan. Orang-orang yang benci sekali pada dirinya. Ndak puas. Setiap kali merenungi hidupnya, melihat dirinya di kaca, mungkin terus sebelnya luar biasa. Aku kok kayak gini ya? Aku kok... Nah, itu namanya ndak self-respect. Tentu saja ndak merdeka orang yang seperti ini. Karena untuk bisa merdeka, syarat pertama ya kita menerima kondisi situasi kita apa adanya. Menghargai apapun situasi kita. Maka tidak mungkin orang-orang itu bisa menikmati kemerdekaan kalau dia tidak menikmati dirinya. Kamu bebas loh, bisa melakukan apa saja. Wis percuma, aku tidak bisa apa-apa. Nah itu kan karena kamu tidak respect dirimu, akhirnya meskipun bebas pun kamu merasa tidak ada gunanya. Maka kemerdekaan itu mengasumsikan self-respect. Penghargaanmu pada dirimu sendiri. Kalau ditarik lebih luas dalam konteks berbangsa, berindonesia, kalian harus bersyukur, menerima, menghargai keindonesiaanmu. Jadi tidak lagi marah-marah pada identitas keindonesiaanmu. Kan kadang-kadang kan banyak orang itu kecewa sekali. Wis orang Indonesia itu kan mesti ngono. Dasar penduduk plus 62. Dasar orang-orang. Kita kecewa dengan dirinya sendiri. Ya tidak ada gunanya merdeka, wong ternyata kamu tidak tertarik, tidak minat, tidak suka dengan identitasmu. Yang ketiga, self-reliance. Self-reliance itu mampu bersandar pada dirinya sendiri.
mandiri. Jadi orang merdeka ya tentu saja dia mandiri. Kalau masih tergantung pada banyak hal lain ya tidak merdeka namanya. Yang keempat, self-confidence. Self-confidence itu percaya diri. Yakin aku mampu, yakin aku bisa. Itu lanjutannya respect dan reliance, tentu saja confidence. Aku bisa kok membangun dengan dayaku sejauh yang aku mampu. Dan yang terakhir, jiwa merdeka itu self-assertion. Self-assertion itu kemampuan untuk menyatakan diri. Kalau iya, ya berani bilang iya. Kalau tidak, berani bilang tidak. Nah, ini merdeka berarti. Kan banyak orang-orang, Pak saya mau bilang tidak, takut ya Pak. Khawatir ya Pak, berarti kamu tidak merdeka. Pak saya ingin menyangkal, takut ya Pak. Saya ingin bantah, tapi nanti kalau nilai saya jatuh gimana Pak? Nah, itu berarti kamu tidak merdeka. Kamu dibelenggu oleh ketakutanmu tadi. Jadi kalau ingin membangun jiwa yang merdeka, lahirkan 5 karakter ini. Kesadaran diri, penghargaan diri, kemandirian, kemudian percaya diri, kemudian self-assertion. Jadi keberanian menyatakan diri. Inilah jiwa yang merdeka. Saya lanjut. Nah, kemerdekaan itu, kalau kita isi dengan benar, puncaknya justru cinta. Ini saya tidak jelaskan panjang ya. Nanti kita lihat saja kenapa kok puncaknya mengisi kemerdekaan itu cinta tanah air. Kalau kita punya jiwa merdeka tadi, kemudian kita arahkan pada kehidupan kita berbangsa, maka akan lahir 3 itu. Orang yang mengisi kemerdekaannya dengan benar akan lahir pasti cinta tanah air. Kenapa? 3 kualitas itu muncul ada. Itu kan cirinya cinta. Yang pertama passion, yang kedua intimasi, dan yang ketiga komitmen. Orang mencintai itu kan sifatnya 3 itu. Passion itu ada rasanya. Ya, passion itu kan kecenderungan jiwamu. Kalau kalian dengar lagu Indonesia Raya atau lagu apa, lagu kebangsaan apa, terus kamu rasanya tergetar agak pengen nangis-nangis gimana, itu namanya passion. Kamu lihat TV, lihat indahnya Indonesia, terus kamu merasa tersentuh, itu namanya passion. Sepak bola, terus Indonesia menang, terus kamu Indonesia rek, itu meskipun kamu tidak dapat apa-apa dari itu, tapi kamu merasa ikut senang, ikut gembira, itu kan namanya passion. Jadi orang yang serius dengan kemerdekaannya, kebangsaannya, pasti muncul passion. Passion itu tanda-tanda cinta. Yang kedua, intimasi. Intimasi itu kedekatan. Kalau ini tidak perlu dijelaskan. Pasti kita dekat, wong bangsa kita sendiri. Di antara barisan makanan yang kita suka, mesti yang kita suka ya makanan-makanan Indonesia. Lebih dekat itu. Lebih kita sukai itu. Itu namanya intimasi. Mungkin kalian ada yang pernah di luar negeri lama gitu. Misalnya, kalau yang belum dibayangkan saja. Terus sekedar nonton sekedar tempe seiris apa sekian iris saja kalian merasa wah ini enaknya luar biasa. Kalian lebih dekat dengan itu mungkin dibandingkan steak atau dibandingkan apa. Kenapa? Intimasi, ada kedekatan.
Mungkin di sana ada apalah yang luar biasa, wah-wah di luar negeri yang wow gitu. Tapi mungkin ada yang tidak terlalu wow, tapi ada hubungannya dengan negaramu, dengan bangsamu. Kamu justru tersentuh dengan itu. Itu namanya intimasi, kedekatan. Mungkin ada lampu merah terus orang nerobos saja. Wah, kayak di negaraku. Iya. Kamu merasa dekat gitu. Lihat kalau wah nggak itu kalau di tempatku itu luar biasa itu. Jadi itu gambarannya intimasi. Dari berbagai variabel hidup yang kalian nyaman dengannya tentu saja yang dari tanah tumpah darahmu. Itu namanya intimasi. Itu juga tanda-tanda cinta. Yang ketiga, komitmen. Komitmen itu saya siap begini, saya siap begitu untuk bangsaku, untuk negaraku, oke lah untuk. Ini namanya komitmen. Ya kan? Orang yang menghidupkan kemerdekaan pasti dia mau berkomitmen. Saya siap untuk memajukan Indonesia. Saya siap untuk memberi sesuatu untuk bangsaku semampuku. Saya siap mengisi kemerdekaan. Ini namanya komitmen. Loh, ketika muncul tiga ini, passion, intimasi, komitmen, mau tidak mau kita sebut sebenarnya engkau sudah cinta pada tanah airmu. Kecuali mungkin yang membedakan kita intensitasnya. Ada yang sangat passion, ada yang komitmennya setengah-setengah, ada yang intimasinya tidak sebesar yang lain mungkin. Tapi unsur-unsur ini pasti ada. Kecuali mungkin ada 1-2 orang yang ada yang tidak sama sekali. Tapi berarti belum puncak. Karena puncaknya mengisi kemerdekaan itu ya lahirnya cinta pada tanah air. Oke, baik. Saya lanjutkan. Sudah nyampe cinta ya. Dari merdeka sampai cinta. Oh, ini biar ngaji beneran. Saya kutipkan ada 2 doa dari Nabi yang utama. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua dari Rasulullah Nabi Muhammad. Dua-duanya mengindikasikan cinta tanah air. Doanya Nabi Ibrahim itu surat Al-Baqarah yang berdoa Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarot man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi mendoakan Nabi Ibrahim ini semoga negeri ini aman dan berilah rizki pada penduduknya minas samarot dengan buah-buahan. Bahkan Rasulullah tegas minta Allahumma habib ilainal madinah kahubbina makkata aw asyadda. Ini waktu awal-awal mau hijrah memang ada cerita Madinah itu terkena wabah cacar. Ini beberapa sahabat ketakutan. Tapi Rasulullah malah minta lanjut saja sambil berdoa. Semoga yang begitu-begitu tidak membuat kita tidak suka dengan bangsa kita. Allahumma habib ilainal Madinah. Berikan cinta pada Madinah. Itu kan tanah tumpah darah beliau selanjutnya setelah Mekah. Kalau cinta Rasulullah pada Mekah sih tidak bisa diragukan lagi. Bahkan sering mimpi bisa menaklukkan Mekah setelah beliau hijrah dan nanti keturutan. Jadi ini biasa dipakai dalil untuk kenapa sih kita harus cinta tanah air, dalilin di mengikuti tuntunan Rasulullah yang berdoa minta ditumbuhkan rasa cinta pada Madinah. Baik, ini kalau yang doanya Rasulullah ini boleh dicari di Bukhari. Karena ini Rawahul Bukhari. Kalau Nabi Ibrahim ya ayat itu, surat Al-Baqarah. Baik, wah malah Arabnya panjang ini. Kapan-kapan ya ini kita bedah karena waktunya. Kalau ada waktu teman-teman boleh cari. Ini saya ambil dari pembaharu Mesir namanya Rifa'ah Rafi'
At-Tahtawi yang judulnya Al-Mursyidul Amin lil Banat wal Banin. Saya baca yang biru paling atas saja ya. Wa iradatut tamadduni lil waton la tansya'u illa an hubbihi. Dan keinginan untuk mewujudkan peradaban di satu negara tidak akan berhasil kecuali dengan jalan mencintainya. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, ammarallahul bilada bihubbil auton. Ini Umar. Allah memakmurkan negara berdasarkan cintanya warga negara pada negara itu. Lah kalau warganya saja tidak cinta, ya ngapain dimakmurkan, wong tidak seneng. Itu mungkin cara berpikirnya Umar bin Khattab. Jadi yo kok negara kita ini tidak makmur-makmur? Wong kamu sendiri sering benci sama negaramu, sering tidak suka dengan negaramu, ya mesti saja tidak dimakmurkan. Jadi ammarallahul bilad bihubbil auton. Baik, ini yang lain-lain kita skip dulu ya, kapan-kapan kita bahas beliau Syekh Rifa'ah Rafi' At-Tahtawi. Ini mungkin nanti ada babak 1 bulan kita bahas para pembaharu. Paling tidak teman-teman kan ngerti sekarang kan cinta tanah air ya ono dalile, ono arab-arabe, ora apa-apa.